Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekarang kita masuk ke catatan yang ketiga, Ustaz ya. Tiga, nggih. Ya, catatan yang ketiga. Tentang huruf-huruf lisan. Kita kemarin pertemuan terakhir kita membahas tentang makhraj lisan. Di dalam makhraj lisan itu ada 10 makhraj, yang mana dari 10 makhraj ini keluarlah 18 huruf. Kita akan mulai satu persatu membaca dan memahami catatan-catatan yang ditulis oleh Syekh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani. Kita sudah mulai catatan pertama dan kedua. Dan kita lanjutkan insyaAllah dengan catatan yang ketiga. Al-mulahazatu tsalitsah. Liyahdharil qari'a min ikhrajil jimi dha'ifatan ghaira syadidah. Nah, seorang qari, seorang yang membaca Al-Quran itu harus hati-hati agar tidak membaca jim dengan sifat lemah. Jadi ketika membaca jim, ini perhatikan ya, jangan hurufnya itu dibaca lemah. Karena jim itu hakikatnya adalah memiliki sifat yang namanya syiddah. Syiddah itu artinya makhraj tertutup rapat. Makhraj tertutup rapat sehingga membuat huruf itu pengucapannya kuat. Kata beliau, ghaira syadidah ka'annaha shin. Nah, seakan-akan shin. Jadi kalau diucapkan lemah, maka dia seperti shin. Atau bisa juga seperti ya. Karena memang satu makhraj kan? Nah, bisa juga ya. Karena jim dengan ya itu dekat dari segi apa? Dari segi jaharnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Itu yang seperti itu biasanya orang-orang Suria itu pengucapan jimnya seperti itu. Ada juga mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim katanya. Jadi jimnya itu tidak keras. Itu saya sering juga dengar orang yang seperti itu. Ar-rajim katanya. Fayanbaghi alaihi an yukhrijaha majhuratan mu'attashah. Jadi harus keras dikeluarkan jahar kemudian kuat. Contohnya fujirat, ditekan, fujirat. Wa yanbaghi tarkizu 'alaiha idza jawarat ta. Maka lebih fokus lagi apabila berdampingan dengan ta, kata beliau. Contohnya wajtanibu. Harus lebih fokus lagi terhadap jim. Atau berdampingan dengan shin seperti akhraja syata'ahu. Akhraja syata'ahu. Kemudian
ketika berdekatan dengan zai, contohnya ar-rijz, ar-rijz. Awis sin atau dekat dengan sin, contohnya rijz, rijsun. Qala al-imam as-Sakhawi wal jim in dha'afat atat mamzujatan bishin mithlu al-jim fil marjani. مضافات عدد ممزوج والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه والرجز مثل الرجس في التبيان. Nah, ini contoh-contoh yang beliau sebutkan tentang huruf jim. Kata beliau, di sini kata Imam As-Sakhawi wal jimu, dan huruf jim itu in dha'afat atat mamzujatan bisyin. Kalau lemah, dia akan seperti bercampur dengan huruf shin. Kata beliau seperti apa? Mislu al-marjani, seperti al-marjan, al-ajl, wajtanibu, akhraja syata'ahu, ar-rijza, ar-rijz, fi tibyani, maksudnya fil Qur'ani. Catatan yang keempat. Min al-huruf allati takhruju min wasat lisan al-ya, al-mutaharrikah aw as-sakinah al-maftuha ma qablaha. Al-maftuhu ma qablaha. Dan salah satu huruf yang keluar dari tengah lidah adalah huruf ya. Ya yang berharakat atau ya yang mati tapi huruf sebelumnya berharakat fathah. Wahya harfun majhur. Nah, ya ini hurufnya sifatnya majhur. Rikhu sifatnya lembut. Munfatih, muninfitah. Mustafil hurufnya juga istifal. ويخطئ بعض القراء في نطقها من عدة وجوه. Sebagian para pembaca Al-Quran melakukan kesalahan ketika mengucapkannya dari beberapa sudut pandang, kata beliau, dari beberapa wujuh. Minha, kata beliau, tafkhimuha. Nah, di antara kesalahannya itu adalah dari segi tafkhimnya. Jadi dari segi tafkhim dan tarqiqnya gitu. Jadi ada orang yang membacanya tafkhim. Wa khassatan idza kana ba'daha mufakham. Terlebih-lebih apabila setelah ya itu ada huruf yang tebal, mufakham, fi nahwi yata'una. Nah, jadi dia baca yata'una. Yakhsifani baca ya, yakhsifani. Yang benar adalah yakhsifani. Yarakum dia baca yarakum. Yuzlamun, yuzlamun. Jadi itu dibaca tebal, sama dia dibaca tebal iya. Wa nahwuhu. Dan yang semisal dengannya. Wa minal akhta'i fiha, dan termasuk salah satu kesalahan adalah adamu bayani tasdidiha idza syuddidat. Tidak menjelaskan tasdidnya apabila ia dalam kondisi tasdid. Contohnya iyyaka, kemudian syaqiyya, tahiyyatan syarqiyyah. Jadi dia baca iyyaka, kemudian syaqiyya, tahiyyah, syarqiyyah. Jadi kalau tidak dijelaskan, maka jadinya nanti jadi mat, bukan jadi iya yang bertasdid. وينبغي الانتباه أكثر إذا كان ما قبلها مشددا أيضا. Nah, kita harus lebih hati-hati apabila sebelum ya itu juga bertasdid. Ya-nya bertasdid. Kemudian sebelumnya juga bertasdid. Fa innal lisana yahtammu bil mushaddadi alladhi qablaha fayad'ufu 'indaha mithlu dzurriyyah. Kata beliau, lidah itu lebih fokus pada huruf bertasdid sebelumnya. Maka ketika masuk ke tasdid ya-nya sudah tidak fokus lagi. Harus fokus ke dua-duanya. Contohnya zurriyah, kemudian apa ini? Ribbiyun, ribbiyun katsir. Wa kadzalika, kata ribbiyun, wa kadzalika وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وينبغي التركيز على الياء المشددة في الوقوف مثل ولي. Nah, harus juga kita fokuskan pada
ya yang bertasydid dalam kondisi wakaf. Ketika kita wakaf wali atau ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi وكذلك في الوصل إذا جاء بعدها ياء مثل إن ولي. Nah, ketika wasal setelah ya bertasydid ada ya lagi. Nah, itu lebih sulit tuh kan. Inna waliyallahu alladhi waliyallahu. Itu harus dijelaskan. Wa idza huyyitum, itu juga wal 'ashiyyi yuridun. ولا يجوز أن تخفف الياء في هذه الحالات بل لا بد فيها من قوة ضغط ونبر. Kata beliau tidak boleh ya di sini dihilangkan tasdidnya, kata beliau tidak boleh diringankan. Bal la budda fiha, namun haruslah, kata beliau, pada ya itu diberikan kekuatan tekanan juga naber, kata beliau. Jadi ini kalau di pembahasan buku Syaiman itu, kata beliau berikan naber. Naber itu tekanan pada huruf sebelum huruf yang bertasydid. Misalnya contohnya kalau ketika waqaf seperti musrikhi, nah, itu kha-nya ditekan supaya jelas pengucapan dia-nya. Al-mulahadhatul khamisah, yang kelima, ammal ya'u fayanbaghi al-ihtimamu bi'i'ta'iha haqqaha min al-maddi fi mithli al-mizan. Nah, ya itu ketika dia mad, ketika sukun sebelumnya kasrah, maka kita harus benar-benar memberikan haknya pada mad. Al-mizan kama yanbaghi al-intibahu ila adami tasdidiha idza kanat mukhaffafah. Nah, sebagaimana kita juga harus hati-hati agar tidak mentasydidkannya padahal ya itu tidak bertasydid. Wa 'ala al-akhassi idza waqa'at mutaharrikatan baina mutaharrikaini. Kata beliau, khususnya apabila ya itu berharokat dan terletak di antara dua yang berharokat. Jadi contohnya syi'a, jangan kita baca syi'a, jangan. Kemudian wata'iyyaha, jangan wata'iyyaha. La syiyata, jangan la syiyata. Wahiyya, jangan wahiyya. فَإِنَّ اللِّسَانَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ تَشْدِيدُهَا. Maka sesungguhnya, kata beliau, lidah itu mudah sekali mentasdidkannya dalam kondisi yang seperti ini, kata beliau. وَيَنْبَغِي أَلَّا تَخْطِفَهَا خَطْفًا فَتَبْدُوَ نِصْفَ يَا. Kata beliau, jangan terlalu cepat. Nanti dia seperti setengah ya. Dan jangan cepat-cepat juga. Jadi berikan setiap huruf itu berikan haknya. Jangan cepat-cepat. Nanti kalau cepat-cepat bisa masuk ke masalah ikhtilas. Nah, itu tidak benar. Wa kadzalika yuhdharu min ziyadati isba'i kasril harf. Nah, dan juga tidak boleh menambah kasrahnya itu, panjang kasrahnya itu yang seharusnya satu harakat. Jangan ditambah-tambah. Alladzi qablaha idza kana maksuran. Kalau dia berharakat kasrah, hatta la tatawallada ya'un maddiyah, supaya tidak muncul ya maddiyah gitu. Ya, kasrahnya itu jangan dilebih-lebihkan, nanti muncul huruf mad baru. Lanjut, kama yanbaghi at-ta'kid ala i'ta'iha wazna harfain idza waqa'at mushaddadatan. Nah, kemudian beliau ingin menguatkan bahwa untuk memastikan bahwa harus berikan ya itu dengan ukuran 2 huruf apabila ya itu bertasydid. Ma'a mura'ati 'adamil mubalaghah. Jadi ketika bertasydid itu iyyaka berarti ada 2 ya di sana. Harus kita berikan 2 huruf itu. Kata beliau, dan jangan juga berlebihan, kata beliau, hatta la tusbiha ka'annaha jim, supaya jangan menjadi jim, kata beliau. Iyyaka, jangan iyyaka. Nah, kan mirip jim itu kan.
Iyyaka. Jangan. Iyyaka. Jangan juga iyyaka. Iyyaka. Itu terlalu lemah. Iyyaka. Iyyaka. Wa iyyakum. قال الإمام السخاوي مشيرا إلى هذا والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان kata beliau. Ya dan ukhtaha dan dua saudaranya kata beliau bighairi ziyadah fil mad tanpa ada tambahan dalam mad. Seperti apa? Seperti al-mufun, al-mizan. Wa bayanuha in hurrikat kal sa'yiha kata beliau. Dan penjelasannya dan harus dijelaskan apabila berharokat seperti lisa'yiha. Lisa'yiha ya itu berharokat lisa'yiha. Wa kabaghyukum baghyukum wal ya'u fil isyani pada kata al isyani wa kamithli ahyayna kemudian yastahyi ومثل الغي يتخذوه الغي يتخذ itu ya bertasydid jumpa lagi setelahnya ya fil furqani la tushriban hal jim in shaddataha jangan campurkan dengan jim apabila engkau mentasydidkan ya fatakuna ma'dudan minal luhani maka engkau termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Al-mulahazatu sadisah bin nisbati li harfil lam. Ini sekarang masuk ke huruf lam. Qad sami'tu ba'd at-talabah yalfizunaha bimulasaqati al-lisani li thanaya. Fatakhruju al-lam ka'annaha lamul althagh. Kata beliau. Aku mendengar sebagian penuntut ilmu mengucapkan lam itu dengan menempelkan lidah dengan gigi seri kata beliau. Jadi al gitu. Fatahurujul lam ka'annaha lamul althagh. Jadi lam itu keluar seakan-akan pengucapan lam orang yang yang pengucapannya tidak cadel bukan. Yang seperti itulah yang pengucapan hurufnya tidak normal. Was-shawabu anna lahmal lisan yanbaghi an la yulamisa illa lahmal lithah kata beliau. Yang benar adalah bahwa daging lidah ini seharusnya tidak menyentuh kecuali bagian gusi di atas. Allati tangharisu fiha sanaya yang dimana tertanam di sana gigi seri atas. Jadi di sana di langit-langit kayak kama yanbaghi mura'atu tarqiqil lam fi mawadhi'it tarqiq. Nah, juga harus dijaga tarqiqnya lam itu ketika berada pada kondisi tarqiq. Wa idza jawazatil mufakham. Terlebih-lebih apabila ra itu berdampingan dengan lam apabila berdampingan dengan yang tebal contohnya wal yatalattaf jangan wal yatalattaf jangan waladdallin jangan dibaca waladdallin jangan tapi dibaca waladdallin aw waqa'at baina mufakhamain atau lam ini terletak di antara dua huruf yang tebal. Contohnya apa? Khalaqa. Jangan dibaca khalaq. Wa qad yajtami'u ladaina lamani ihdahuma muraqqaqatun wal ukhra mufakhamatun fa huna yanbaghi al-inayah. Kata beliau. Terkadang dua lam bisa bertemu, kata beliau, berdampingan. Salah satunya tarqiq atau tipis dan yang satunya lagi tebal. Nah, yang seperti ini harus lebih kita perhatikan. Bitarqiqi al-muraqqaqi wa tafkhim al-mufakham. Harus diberikan perhatian lebih untuk menipiskan yang tipis dan menebalkan yang tebal.
Contohnya wa'alallahi, Wa'ala Allah. fadlullah, jangan fadlullah. Rasulullah. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullahu taala, beliau berkata, faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafzil alifi wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad. Nah, ini contoh daripada lam. Wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad. Al-mulahadhatu as-sabi'ah بالنسبة للحروف اللثوية, terkait huruf lisawiyah. Mana itu huruf lisawiyah? Itu dha, zal, kemudian as-sa. فإنها تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. Maka sesungguhnya huruf-huruf ini keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. La ma'a usulis thanaya kama yaf'aluhu al-ba'd. Tidak di tempat tumbuh gigi seri atas gitu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Seharusnya keluar dari ini ujung gigi az, dia dikeluarkan dari mana? Dari dalam. Jadi az dari dalam. Nah, jangan, bukan seperti itu. Wa summiyat lithawiyah liqurbiha minal lisati majazan. Dia kenapa dinamakan lisah? Padahal lisah itu kan, lisah itu adalah tempat tumbuh gigi nih, gusi itu di dalam. Itu namanya lisah. Nah, jadi kenapa meskipun dia keluar di gigi, ujung gigi, karena dekat gitu, karena dekat dengan lisah, itu dinamakan majas, tidak secara hakikat. Wa hadza ma yaj'alu ba'd al-qurra'i yantiquha bi ilsaq al-lisan fi al-lisah. Nah, karena dinamakan al-lisawiyah, maka sebagian qurra itu, sebagian orang memahaminya salah ya, dia pikir oh ini hurufnya lisawiyah gitu, berarti tempatnya di lisah. Enggak seperti itu gitu. Ai usul tsanaya wa hadza sahwun minhum gitu. Jadi ini adalah kekeliruan, adalah kekeliruan. Di sini al-balagh ini kata beliau, anna ba'd al-ikhwat, di footnote-nya apa kata beliau? أن بعض الأخوات عندنا في دمشق يلزمون الطالبات بهذا النطق وبعدم إبراز اللسان. Jadi bahkan ada yang kata beliau yang benar-benar mengamalkan ini. Jadi ketika mengajar itu katanya jangan keluarkan lidah. Jangan keluarkan lidah, biarkan di dalam. Wa yushaddidun fi dzalika wa yatamassakuna bi. Bahkan mereka sangat keras di dalam hal ini. Apa kata beliau? Waqad bahathu hadhihi al-mas'alah ma'a ustadzina wa shaykhina Syekh Muqri, Syekh Abil Hasan Al-Kurdi hafizallahu ta'ala bihudur Dr. Syekh Faiz Iwad, fa ayyada kalami wa qala yajibu tanbih al-akhawati ala hadha. Jadi kata beliau sudah dibincangkan permasalahan ini dengan Syekh Al-Muqri, Syekh Abil Hasan Al-Kurdi. Kemudian hadir juga di waktu itu Dr. Syekh Faiz Iwad. Kemudian Syekh Abdul Hasan juga menguatkan perkataan Syekh Yahya yang ini. Kemudian beliau mengatakan yajibu tanbihul akhawat ala hadza. Jadi mereka itu harus diingatkan, kata beliau. Wa khassatan anna hadhihi al-ma'lumata ghairu sahihati waradat fi kitab al-mufid alladhi qarradahu fadilatu asy-syekh hafizahullah. Kata beliau, dan ini juga permasalahan ini ada di kitab Al-Mufid, kata beliau. وهو كتاب مقرر وتدرسه كثير من الأخوات المجازات من الشيخ أو ممن قرأ على الشيخ فلهذا رأيت من الضروري
التأكيد على الشكل الصحيح في نطق الحروف اللثوية. Intinya seperti itu kata beliau. Jadi ada yang mengamalkan gitu. Katanya karena hurufnya lithawiyah maka diucapkannya di dalam, di tempat tumbuh gigi seri atas, bukan di ujung gigi seri atas. Lanjut Ustaz. Wassawabu alladhi qara'na bihi 'ala al-masyayikh al-mahara. Nah, yang benar adalah yang ketika kami ambil dari syekh yang mahir, kata beliau, annahu la budda ay yulamisa ra'sul lisani atraf ats-tsana'i. Bahwa ujung lidah itu harus menyentuh ujung gigi seri atas. Wa yabruza qalilan, harus jelas sedikit kata beliau. Hatta yumkina ay yarahu an-nadhir, sampai bisa dilihat oleh orang yang melihat. Wa min alhani ma yaqa'u fihi an-nas fi hadhihi al-huruf an tushraba sifat as-safiri alladhi fi az-zai. Jadi yang paling salah itu adalah kata beliau orang-orang mengucapkan huruf lithawiyah ini, huruf yang tiga ini, sa, dha, zal, mereka mencampurnya dengan sifat safir yang ada pada zai. فينطقون الضاء والذال زايا والثاء سينا كما هو معروف في بعض اللهجات العامية. Jadi diucapkan apa? Dha itu diucapkan za, za. Jadi zal, za. Kemudian sa jadi sa gitu. Kemudian salasa dibilang salasa. Kemudian zal diucapkan zai. Jadi hadza, haza. Haza. Jadi dha jadinya kalau misalnya azim diucapkan azim. Azim. Itu banyak sekali yang melakukan seperti itu. Azim. Wa hadza khata'un fadih, ini sangat jelas sekali kesalahan yang jelas kata beliau. Qad yuaddi ila butlani shalah kata beliau. Nah, terkadang bisa menyebabkan salat itu tidak sah, batal kata beliau. Inda ba'd al-a'immah, menurut sebagian imam. Fima law kana fi surati al-Fatihah. Nah, apabila kesalahan yang seperti ini terjadi di surat al-Fatihah. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kan merubah huruf itu kan, li'annahu ibdalu harfin bi akhar, karena itu mengubah huruf dengan huruf yang lain. Jadi harus kita ingatkan saudara-saudara kita, ingatkan belajar membaca surah Al-Fatihah supaya pengucapannya benar, jangan salah. Apalagi sudah kesalahannya mengganti huruf, misalnya alhamdu dibaca alhamdu. Nah, itu kan kesalahan yang jelas. Mana boleh seperti itu. Kalau misalnya kemudian juga ihdinas sirata jadi ihdinas syirata. Banyak ya seperti itu kan. Orang-orang awam dia pikir sad itu shin, ihdinas syirata. Enggak benar gitu. Makanya harus belajar. Kaifiyatu takhallusu min hadzal khata'. Nah, bagaimana cara agar kita meninggalkan kesalahan ini? Kata beliau, an tukhrija taraf al-lisani wa tulamisa bihi atraf ats-tsanaya al-ulya. Kata beliau caranya adalah dikeluarkan ujung lidah itu, kemudian sentuhkan ujung gigi atas. Tsumma tantiq bil huruf al-lithawiyah. Kemudian ucapkan hurufnya. Misalnya gini. Za, udah. Sa, dha, tinggal ditaruh aja di ujung gigi atas. Za, keluarkan, jangan takut-takut mengeluarkannya. Za, za. Nah, karena sebagian orang ada takut-takut ngeluarin ujung lidah. Jadi seakan-akan karena kita nggak punya huruf gitu, jadi kalau pas ngeluarin lidah itu dia pikir dia tuh lagi ngejek orang gitu. Jadi takut-takut ngeluarin lidah gitu. Keluarin aja. Za, 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 sa, sa, dha. Keluarin aja. Supaya hurufnya bisa diucapkan dengan benar. Lebih juga kalau dikeluarkan lebih juga nggak apa-apa kalau untuk latihan. Itu bisa keluarkan sampai segini lidahnya kan, juga nggak masalah. Namanya juga latihan supaya agak terbiasa mengeluarkan lidah gitu. Nanti setelah bisa baru dikurangi.
Lanjut Ustaz. Asyafatan. Sekarang kita masuk ke pembahasan asyafatan. Syafatan. Sama juga ya pengucapan dha, kemudian ta itu kemarin juga ada sebagian orang itu mengucapkan ta itu ada gelembungnya di sini. Ta gitu. Ta. Jangan seperti itu. Dan juga huruf-huruf tebal di sini, huruf-huruf tebal itu jangan dimonyongkan ketika diucapkan, jangan dimonyongkan bibirnya. Misalnya ta jangan ta, jadi nanti tuanya jadinya. Kemudian dha jangan dua. Kemudian sa jangan swa. Jangan dibaca misalnya as dibaca aus jangan. Biasa saja as al. Nah, seperti itu. Asyafatan. Ya, tafadhal. Sebelum masuk ini, Ustaz. Yang masuk tadi huruf lisah yang di huruf dha tadi yang sering saya dengar itu, Ustaz. Kalau di Medan ini dia baca minawo katanya. Minawo. Nah, itu Ustaz maksudnya huruf lisah tadi. Ustaz. Orang itu menganggap huruf lisah tadi, Ustaz. Ini bisa juga, tapi kalau yang saya dengar yang seperti itu tuh agak kesalahannya lebih khusus. Jadi dia nggak menyentuh. Jadi lidahnya itu tidak menyentuh. Iya, Nah, Ustaz. itu kesalahan. Itu Ustaz. Minawo. Banyak. Minal zalimin. Iya, jadi nggak ada desisnya kayaknya, Ustaz. Iya, wa a'tadna lil zalimin 'adzaban alima. Tidak menyentuh. Harus menyentuh. Harus menyentuh, Ustaz. Baik, Ustaz. Iya. Karena wa a'tadna lil zalimin 'adzaban alima. Kemudian wal zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sama juga harus dijelaskan. Atau misalnya anin naba'il 'azim harus nempel ujung lidahnya ke ujung gigi. Karena kalau tidak nempel nanti suaranya tidak jelas seperti huruf ghain. Oh iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Wa iyyakum. Jazakumullah. Lanjut ya. Asyafatan. Wa fihima makhrajan, kata beliau, ada dua makhraj. Yang pertama adalah batnus syafatis sufla ma'a atrafis thanayal ulya. Jadi perut bibir yang bawah dengan ujung gigi seri atas. Af wa yakhruju minhu al-fa'u faqat. Nah, dari sini keluarlah huruf fa saja. Jadi perut bibir dengan ujung gigi seri atas. Af. Jadi seperti itu. Tapi dikondisikan juga, jangan terlalu berlebihan kayak af begitu, jangan itu. Kondisikan juga. Biasa saja. Contohnya wasyaf'i qala Ibn al-Jazari wa min batni syafah fal fa ma'a atraf ats-thanaya al-musyrifah. Nah, dari perut bibir maka keluarlah fa ma'a atraf ats-thanaya dengan ujung gigi thanaya al-musyrifah. Al-musyrifah itu maksudnya yang atas. Jadi pakai kata al-musyrifah. Musyrif itu kan artinya tinggi. Berarti thanaya yang tinggi, yang atas gitu. Ats-thanaya al-musyrifah maksudnya ats-thanaya al-ulya. Yang kedua, makhraj yang kedua, batnus syafatis suf. Sudah kita baca ya. Okay. Yang kedua min baini syafatain al-ulya was-sufla. Antara dua bibir, atas dan bawah. Wa yakhruju minhu thalathatu huruf. Al-wawu ghairul maddiyah. Contohnya wal yaumil maw'ud. Kemudian juga wa abqa. Kemudian mim. Contohnya an'amta alaihim.
wa tusamma al-hurufah asy-syafawiyah li khurujiha min asy-syafah, dinamakan huruf syafawiyah karena huruf keluarnya dari syafah. Syafah itu artinya bibir. Qala Ibnu al-Jazari lisy-syafataini al-wawu ba'un mimu. Nah, jadi diperhatikan waw ini pengucapannya itu harus dibaca monyong. Au harus dibulatkan bibir, dimajukan. Au maliki yaumiddin. Jangan diseret. Kalau baca waw itu jangan jangan. Tapi au maliki yaumiddin, jangan maliki yaumiddin, yau. Jangan diseret, tapi dibaca langsung yau maliki yaumiddin, seperti itu. Kemudian ba juga wa abqa harus ditutup rapat, bibirnya harus ditutup rapat. Mim juga. Nah, jangan dibuka-buka dikit-dikit, jangan. Banyak orang yang baca ba itu dibaca misalnya absarin, baca absarihim. Nah, itu salah. Misalnya mim juga, mim itu harus dirapatkan. Ayyamal ajalaini, jangan baca ayyamal ajalain. Banyak yang baca seperti itu. Ayyamal. Ya, Ustaz, lanjut ke bawah. Mulahazat haula syafatain. Beberapa catatan terkait makhraj syafatain, dua bibir. Al-mulahazatul ula, mulahazah yang pertama adalah ba'da at-ta'ammul ad-daqiq fi makharij al-huruf najidu anna ash-shafatayn lahuma dawrun kabirun jiddan fi nutqi jami' al-huruf al-mufradati wal mujtami'ah. Kata beliau setelah benar-benar melakukan penelitian atau beliau renungkan secara benar-benar, kata beliau, terkait pada makharijul huruf. Setelah beliau perhatikan baik-baik, bahwa beliau mendapati bahwa dua bibir ini memiliki peran penting di dalam mengucapkan semua huruf, baik huruf itu satu persatu atau terkumpul. Wa yadhharu dawruhuma bishaklin bariz 'inda tawali al-huruf al-mutabayinati fi al-harakati kadh-dhammi wal-kasr. Kata beliau, dan peran kedua bibir ini jelas ketika apa? Ketika huruf yang berbeda-beda harakatnya. Ketika apa? Ketika ada huruf yang berjajar, kemudian harakatnya berbeda-beda. Nah, di sini jelas peran syafatain di sini. Contohnya umiru. Awid dhammi ma'as sukun, atau dhammah dengan sukun, kata beliau. Contohnya wahum lahum jundum muhdarun, kata beliau. Di sini contoh yang seperti ini, itu peran bibir itu sangat penting, kata beliau. Sangat penting sekali peran bibir ketika harokat-harokat yang seperti ini. Wahadhihi mulahazatun yaghfulu anha al-katsirun. Yang ini, kata beliau, mulahazah yang ini banyak orang yang lalai, kata beliau, tidak mengingat yang ini, kata beliau. Walidzalik, mereka tidak menyadarinya gitu. Walidzalik fa inna man lam yahtamma bi hay'ati syafatayhi 'inda nutqil huruf fa innaha takhruju ghaira mutqanah. Nah, orang yang tidak memperhatikan bagaimana bentuk kedua bibir ketika mengucapkan huruf, maka huruf-huruf itu akan keluar tidak mutqin, tidak sempurna. Famasalan 'indama tantiqu i, nah, ketika contohnya ketika kita mengucapkan i, takunu hay'atu syafataini mukhtalifatan tamaman 'inda nutqi u. Maka bentuk bibir itu berbeda, benar-benar berbeda dengan pengucapan kita u gitu. I berbeda dengan u. Wahawil an tatadarrab ala nutqil alfadh at-taliyah mulahizan al-farqa bainahuma. Kata beliau, coba perhatikan atau coba latihan mengucapkan pelafalan-pelafalan berikut, kata beliau. Kemudian perhatikan perbedaan antaranya, kata beliau. Contohnya
ih. Nah, bedakan. Ih, hum, ham, him. Nah, bedakan. Hum, ham, him. Summun, bukmun, umyun. Summun, bukmun, umyun. Nah, perhatikan perbedaan itu. Wahakadha, dan seterusnya. Fa'innaka satara athara hay'ati syafatain. Maka engkau akan melihat efek daripada kedua bibir itu. Wadihan fi hadhil kalimah. Sangat jelas sekali peran penting kedua bibir di kata-kata yang baru saja kita praktekkan ini tadi. Wahawil an tatadarrab. Nah, juga usahakan untuk latihan ala nutqil alfadh taliyah. Sudah gitu baca ya. Wajibul ihtimamu bi dhammi asy-syafataini dhamman tamman. Kata beliau, wajib kita mendammahkan kedua bibir, maksudnya memajukannya, dhamman tamman, benar-benar sempurna, 'indal hurufil madmumah, ketika huruf yang berharakat dhammah. Fa inna katsiran minan nas la yutimmuna dzalik. Sebagian orang tidak menyempurnakan dhammus syafatain, mendammahkan kedua bibir. Wa khassatan fi mithli 'alaikum minhum. Jadi 'alaikum dia tidak dhammahkan, jadi 'alaikum kum kum. Alaikum, alaikum. Alaikum. Seharusnya dibaca alaikum, ku, minhum, minhum. Supaya sempurna dhammahnya. Contoh juga wa akwabum mawdu'ah. Dia baca akwabum, bum jadinya, bukan bum. Seperti itu. Wal ihtimamu bi infiraj asy-syafataini wa infitahihima 'ardan 'inda al-maksur. Kata beliau juga kita harus perhatikan bukaan dua bibir ke samping ketika kasrah. Contohnya bihi, 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 alaihim gitu. Jangan alaihim, him, di alaihim, him, him. قال الإمام الطيبي وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهمي. Ini kata Al-Imam At-Tibi, setiap dhammah itu tidak akan sempurna illa kecuali bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan mendammahkan kedua bibir dengan sebenar-benar dhammah. Wa dzun khifadhin bin khifadhin lil fami yatimmu. Dan huruf yang khafad itu adalah dengan menurunkan rahang. Wal maftuh bil fath ifhami, dan huruf yang maftuh itu adalah dengan membuka bibir. Ifhami, pahami itu kata beliau. Al-mulahazatu tsaniyah, inna Allah ta'ala khalaqa asy-syafataini li fawaid katsirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua bibir untuk faidah yang sangat banyak. Wa min hadhihi al-fawaidi idfa'u mashatin khassatin ala jamali mantiqil lisan. Kata beliau, salah satu faedahnya ini adalah untuk memperbaiki atau untuk memperindah pengucapan manusia. Jadi kedua bibir ini fungsinya itu untuk apa? Untuk menambah keindahan pengucapan manusia. Wahayya fihi ma'adalatin tastajibu liawamiril insani fi ayyi lahzah. Nah, Allah juga menyiapkan di kedua bibir ini otot-otot yang langsung merespon permintaan atau perintah manusia di kapanpun itu. Jadi kita ingin melakukan apa yang ada di otak kita, kemudian otak langsung memerintah bibir, itu sudah langsung bisa dilakukan oleh bibir. فإذا نشط هذه العضلات وأيقظها بالضم والفتح والإطباق والضغط عليه وترويضها فإنها سيستجيب له وتعطيه الهيئة المطلوبة لنطق أي حرف. Nah, kalaulah seorang itu
melatih otot-otot ini yang ada di bibir ini, kemudian membangunkannya gitu. Maksudnya yang sebelumnya itu tidak pernah dilatih, kemudian dia latih dengan dhamma, kemudian fathah, kemudian itbaq, kemudian ditekan dan seterusnya, maka kedua bibir ini akan merespon. Nah, wa tu'tihi al-hay'a al-matlubah, dan akan memberikan bentuk yang diinginkan untuk mengucapkan huruf apapun itu. Wala syakka anna dzalika sayusa'idu al-fakka 'ala al-murunati fi an-nutq. Jadi hal ini akan membantu rahang agar fleksibel di dalam mengucapkan huruf. Fa'ala man yarghabu bi tahsini tilawatihi ay yatanabbaha ila hadza. Nah, intinya apa? Intinya kedua bibir kita ini diprogram untuk menerima perintah gitu. Jadi apapun perintah yang kita berikan dari otak, itu bibir akan melakukannya gitu. Jadi tinggal kita melatihnya saja. Jadi kalau kita misalnya kita perintahkan kedua bibir ini untuk dhamma, dia akan nurut, akan dhamma gitu. Nah, itu terakhir di mana? Terakhir kembali kepada kita yang tidak mau memerintahkan bibir itu untuk mendhammahkan, gitu kata beliau. Wa yasma'an nutqa as-sahiha minal masyayikh. Maka harus juga mendengarkan pengucapan yang benar dari mulut para masyayikh. Tsumma yatadarrabu alaih, kemudian latihan. Wa yarudu syafataihi ala tahsinihi, dan melatih kedua bibirnya untuk mentahsinkannya. Wa rahimallahu al-imam Ibn al-Jazari idh yaqulu 'an at-tajwid. Semoga Allah merahmati Imam Al-Jazari ketika beliau mengatakan at-tajwid itu adalah walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang belajar tajwid atau orang yang tidak belajar tajwid, kecuali di mana illa riyadatu mri'in bi fakkihi, kecuali riyadah gitu kita bilang, kecuali riyadah dengan menggunakan mulut, seperti itu. Al-mulahadhatu ats-tsalitsah la yakhfa 'ala fitnatika anna al-waw allati takhruju min asy-syafataini hiya ghairu al-maddiyyah kama sabaq. Kata beliau sudah tidak diragukan lagi bahwa waw yang keluar dari syafatain itu adalah waw yang bukan mad, kata beliau. Wa anna hadhihi al-waw takhruju binḍimam asy-syafataini. Nah, waw ini keluar dengan cara monyong. Bainama al-ba wal mim, kata beliau, sementara ba dan mim yakhrujani bintibaqi asy-syafatain, keluar dengan intibaq syafatain, nempel, kedua bibir ngatup, terkatup. Wal farqu wadihun baina al-indimam wal itbaq. Nah, perbedaan antara monyong dengan nempel itu sangat jelas sekali, kata beliau. Wa qad dzakara ba'd al-ulama anna ash-shafatayn tanfatihani muqabbabain bil waw. Wa huwa ta'birun daqiqun mutabiqun lil waqi'. Kata beliau, sebagian ulama menyebutkan bahwa kedua bibir itu terbuka kemudian seperti mengerucut seperti ini ketika mengucapkan huruf waw. Nah, itu sangat benar, kata beliau. Itu takbir yang sangat rinci, kata beliau. Mutabiq lil waqi', sesuai dengan kenyataan. Au ada bukaannya, au kemudian muqabbab seperti ini. Kama dzakara ba'd al-muhaqqiqin anna al-ba'a bahriyah wal mim barriyah. Kata beliau, sebagian muhaqqiqin menyebutkan bahwa ba itu bahriyah. Bahriyah itu nisbah kepada laut. Bahr itu laut. Maksudnya ba itu huruf darat gitu. Huruf laut gitu. Mim barriyah. Barriyah itu darat. Jadi ba itu laut, mim itu darat. Bima'na anna likulli min asy-syafataini tarafaini. Tarafun yali dakhil al-fam wa fihi rutubatun wa tarawah, kata beliau. Maknanya bahwasanya setiap dua bibir itu memiliki dua tepi. Ada tepi
yang bagian dalam, kan misalnya dua bibir nih. Ada dua tepi, ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam gitu. Nah, yang bagian dalam fihi rutubatun wa tarawah, agak basah gitu. Kalau yang bagian dalam ini basah gitu. Wa tarafun yali al-basharata ila kharij al-fam wa fihi jafaf. Dan satunya lagi, tepinya satunya lagi itu bagian luar. Nah, karena bagian luar itu kering, kata beliau. فالمنطبق من الشفتين عند الباء هو الطرف الذي يلي داخل الفم. Yang terkatup ketika mengucapkan huruf ba adalah bagian yang di dalam mulut. Terasa kan? Nah, yang bagian dalam ini basah, makanya itu dinamakan al-bahriyah, laut katanya. Kemudian wal muntabiq 'inda al-mim huwa at-taraf alladhi yali al-basharah. Nah, sedangkan mim adalah bagian yang luar gitu. Jadinya kering. Wa huwa al-barri, maka itu adalah darat, kata beliau. Jadi laut, darat. Wa yulahazu anna intibaq asy-syafatayn ma'a al-ba'i aqwa min intibaqihima ma'a al-mim. Sudah jelas bahwa ketika kedua bibir mengatup, maka ketika huruf ba diucapkan itu lebih kuat. Jadi lebih lengket ketimbang pengucapan huruf mim. Al-mulahadhatu ar-rabi'ah amma bin-nisbati lil-wawi fayanbaghi al-ihtimamu biha min 'iddati wujuh. Terkait dengan waw maka harus diperhatikan dari beberapa wujuh. Idza ja'at madmumatan fayanbaghi takhlisu dhammiha. Kalau seandainya waw itu dhammah, maka harus sempurnakan dhammahnya. وذلك في مثل قوله تعالى تفاوت. Contohnya tafawut wa wujuhun, wujuh. Wala tansawul. Jangan dibaca wala tansawul fadla bainakum, jangan. Tansawul, wu, jelaskan. Wa ala wajhil khusus fi qawlihi ta'ala min wujdikum. Nah, terkhusus pada firman Allah min wujdikum. Qad sami'tu katsirina yantiqunaha maksurah. Banyak orang membaca min wijdikum, kasrah. Was sahihu ala riwayat Hafsin dhammuha. Nah, yang benar itu adalah dibaca dhammah. Wa kadzalika al-amr idza كسرت ينبغي إجادة انفراج الشفتين حتى تخرج رقيقة مشبعة الكسر. Kata beliau, apabila waw itu kasrah, maka harus benar diperbagus bukaan kedua bibir sehingga waw itu bisa keluar dengan tipis, kemudian kasrahnya juga sempurna. Contohnya walikulli wijhah harus benar-benar diperbagus. Wahdhar min ikhrajiha mashubatan bi ghunnatin min al-anfi fi kulli ahwaliha, kata beliau. Nah, hati-hati agar jangan mengeluarkannya bercampur dengan gunnah dari hidung. Waw itu jangan dicampur dengan gunnah. Fi kulli ahwaliha, di semua keadaannya, kecuali nanti idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Lanjut Ustaz. Al-mulahazatu al-khamisah. Idza kurrirat al-wawu yanbaghi al-ihtimamu biha bishaklin khas. Apabila waw itu berulang-ulang, maka harus diberikan perhatian khusus. Contohnya waw wujuhun. Wa kadzalika idza shuddidat. Juga sama apabila waw itu bertasydid. Yanbaghi an tahtariza min madghiha. Itu apa kata beliau? Kata beliau jangan sampai seperti mengunyah-ngunyahnya, kata beliau. Wa ufawwidu lawaw. وقد ذكرت بعض الملاحظات في الياء المشددة. Nah, aku sudah menyebutkan beberapa catatan
terkait ya musyaddadah. Wa hiya tashtariku ma'al wawi fi darurati nabri tasdidi fihima nabran. Juga sama juga waw ketika bertasdid itu juga berikan tasdidnya, berikan tekanannya kata beliau. Sama seperti ya yang baru saja kita bahas tadi. Lianna lisana yad'ufu qalilan 'indaha. Karena lidah itu melemah ketika waw itu bertasdid. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari. Al-Imam Ibnu al-Jazari mengatakan apa kata beliau? فكثيرا ما يتوهن في تشديدها أي الياء وتشديد الواو أختها فيلفظ بهما لينتين ممضوغتين kata beliau. Sangat sering sekali orang-orang itu yatawahan itu artinya bermudah-mudah di dalam mentasdidkan ya dan mentasdidkan waw. Ukhtiha maksudnya yang saudaranya. Fayulfadhu bihima layyinataini mamdughataini. Kemudian waw dan ya ini diucapkan sangat lembut sekali, mamdughatain, seperti dikunyah. Nah, itu tidak benar. Fayajib an yambuwa lisanu bihima nabwatan wahidatan wa harakatan wahidah. Kata beliau, maka harus lidah itu nabwah, harus jelas. Nabwatan wahidah wa harakatan wahidah, dengan satu gerakan. Wa ba'dul qurra yubalighu fi tasdidiha fayuhasrimuha. Walaitahu law yukhadrimuha. Sebagian qurra itu berlebih-lebihan di dalam mentasdidkannya. Fayuhasrimuha, yuhasrim itu artinya apa? Mentasdidkannya. Walaitahu law yukhadrimuha. Alangkah baiknya kalau dia apa? Yukhadrimuha, apa artinya ini? Coba dilihat di bawah. Di footnote-nya. Al-khadramatu hiya an-najma' baina al-lin wa shiddah fi nutq al-ya wal waw asy-syadidatayn. Jadi khadramah itu adalah kita menggabungkan antara lembut dan syiddah fi nutqi al-ya'i wal wawi al-musyaddadatayn. Itu artinya al-khadramah. Lanjut. Jadi intinya waw dan ya itu jangan terlalu lembut, jangan juga terlalu keras, seperti itu. Itu intinya. Lanjut, wa amma idza shuddidatil wawu thumma jaa ba'daha tanwin wa ba'da tanwin waw mithlu aduwwa wa hazana. Nah, apabila waw itu bertasydid kemudian ada tanwinnya, kemudian setelah tanwin itu waw. Aduwan bertasydid kemudian bertanwin, setelahnya waw. Ghuduwan wa 'ashiyyan fa yanbaghi an tantaha ila mulahazati nutqil wawi al-musyaddadati al-ula. Maka harus perhatikan pengucapan waw bertasydid yang pertama. Wa ikhrajiha min asy-syafataini biduni gunnah. Maka keluarkan dari kedua bibir tanpa gunnah. Yang pertama adu wa, nah, itu jangan ada gunnahnya. Summa dkhul 'ala at-tanwin al-mudgham fa akhrijil gunnata min al-anf. Ketika masuk sudah idgham, di situ keluarkanlah gunnahnya. Adu wow. Jangan adu wow. Belum apa-apa udah gunnah. Jangan. Thumma antiq biwawin maftuhatin safiyah. Kemudian ucapkanlah dengan waw yang berharakat fathah yang sempurna, yang murni, terlepas dari gunnah. Wa hadhihi daqiqatun min ad-daqa'iq yaghfulu 'anha al-katsirun. Nah, ini sangat detail sekali kata beliau. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini kata beliau.
Wahzar asyaddal hazar. Hati-hati, kata beliau. Huna an tuwallida min al-fathati alifat. Jangan kita munculkan alif ketika mengucapkan fathah. Fathah itu jangan dilebih-lebihkan agar tidak muncul alif. Kama yaf'aluhu ba'dul qurra'il masyhurin. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian al-qurra' al-masyhurin, yang masyhur. Hatta la taqa'a fi ma yusamma bil idkhal. Agar kita tidak terjerumus ke kesalahan yang namanya idkhal. Idkhal itulah menambah huruf, memasukkan huruf. Misalnya waqalu seperti itu. Waqalu, dia karena terlalu lama dia baca waqalu takhadallahu walada, katanya seperti itu. Jangan seperti itu. Saya rasa sampai di sini cukup hari ini ya. Sudah 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Kita bisa amalkan, ajarkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Mudah-mudahan Syekh Yahya Al-Ghatsani Allah balas segala kebaikan beliau. Allahumma amin. Ada soal di sini? Mungkin saya dulu, Ustaz, sebelum teman-teman yang lain, Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan pelajaran naber, Ustaz, yang ada di huruf ya sama huruf wawu tadi. Apakah naber itu merupakan apakah naber itu bagian dari lahan qiraat atau itu merupakan pelajaran khusus itu, Ustaz? Dan apakah memang ada buku khusus yang membahas tentang naber itu sendiri, Ustaz? Karena kalau lihat di buku-buku para ulama yang, kalau saya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Fadli Laili, kalau Ustadz pernah dengar, itu katanya naber itu merupakan materi yang baru, yang di buku-buku lawas itu buku-buku lama atau yang klasik seperti miliknya Imam Ri'ayah atau yang apa itu, katanya masih belum terlalu banyak dibahas. Kaifaraikum, Ustaz? Apa mungkin pertanyaan saya jelas nih? Ya. Nah, syukur, Ustaz. Istilah an-nabr itu kita bicara masalah istilah ya. Nah. Istilah an-nabr itu istilah yang baru. Oh. Jadi istilah yang baru. Bukan berarti kalau istilahnya baru berarti pembahasannya juga baru gitu. Tidak seperti itu. Jadi di zaman dulu itu masalah naber ini mereka tidak bilangnya naber. Istilahnya beda. Mungkin bisa saja misalnya ketika dia wakaf misalnya ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Misalnya ada yang baca wa ma antum bimusrikhi. Nah, mungkin pada masa itu para masyayikh bilangnya bukan berikan nabar, bukan. Tapi mereka mengatakan berikan tasdid pada ya. Ya kan? Bimusrikhi. Nah, dipraktekkan sudah si murid membaca bimusrikhi. Atau misalnya kata adu, misalnya kita wakaf pada kata adu, nah, itu kan ada kita berikan tekanan adu. Kalau ada yang baca adu, berarti otomatis gurunya bilang jelaskan tasdidnya adu, seperti itu. Nabar ini seperti itu juga masalah istilahnya itu. Nah, sekarang kan karena sudah ada istilahnya, sudah ada penyebutannya, jadi gampang ketika diucapkan an-nabar, oh berarti ini masalah tekanan. Jadi kita butuh tekanan huruf. Seperti itu. Ya, memang seperti itu. Kalau kita cari di kitab-kitab lama,
di kitab-kitab tajwid klasik itu kita tidak akan temukan pembahasan an-nabr, tidak akan kita temukan. Nah, Ustaz. Apakah cukup untuk menggunakan kitabnya Syekh Aiman saja itu, Ustaz, yang ada beberapa perincian, atau ada memang buku khusus yang mungkin Ustaz tahu yang terkait dengan pembahasan nabr itu, Ustaz? Kayaknya kok bisa dihubungkan erat dengan yang mujawad itu. Pembelajaran yang mujawad itu. Iya. Kalau buku yang khusus dikarang terkait nabr ini saya tidak tahu. Tapi pembahasan nabr ini tidak banyak. Tidak banyak. Mungkin ada orang yang memperluas lagi pembahasan nabr sampai muncul hal-hal yang gimana ya? Misalnya ada sebuah kata, misalnya katanya kalau kita tidak berikan tekanan di sini maka maknanya berubah. Misalnya apa? Misalnya fasaqalahuma, fa di sini anggaplah misalnya huruf ataf misalnya. Kemudian saqa itu fi'il madhi artinya memberikan minum. Nah, suqya, saqa artinya minum. Jadi maka dia Musa, maksudnya Nabi Musa itu saqa lahuma, memberikan air untuk kedua orang perempuan itu, yaitu kedua putrinya, siapa, Nabi Syuaib itu yang pertama ketemu, yang lagi ngantri mengambil air untuk hewan ternak. Maka fasaqa lahuma tsumma tawalla ila dhil. Jadi ada orang yang mengatakan, banyak yang mengatakan, katanya kita harus berikan tekanan pada sin. Karena apa? Karena sin ini awal kata. Jadi ada dua kata di sini, fa satu kata, kemudian saqa ini satu kata. Tapi ditulis nyatu. Katanya, kata mereka, harus kita berikan tekanan pada sin untuk menandakan bahwa awal kata selanjutnya adalah sin, bukan awal katanya fa. Fa itu bukan bagian dari saqa, tapi fa itu huruf tersendiri. Maka fasaqa, jangan kita tekan di fa, jangan fasaqa. Beda kan? Fasaqa sama fasaqa. Kenapa? Karena katanya kalau kita tekan di fa itu berubah menjadi fasik, gitu kan? Fasaqa itu kan fasik, jadi berubah maknanya, katanya seperti itu. Jadi harus diberikan nabr. Yang seperti ini itu terlalu berlebihan. Menurut saya terlalu berlebihan dalam pembahasan nabr. Mana ada orang mikir ketika mendengar itu misalnya fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Mana ada orang yang memahami bahwa itu artinya adalah fasik. Kemudian misalnya fatara al-qauma fiha sar'a, kan? Fatara, kalau kita tekan di fa nanti artinya futur itu artinya lemah, melemah artinya. Katanya jangan ditekan di fa tapi tekan di ta, fatara, jadi artinya tara minar ru'ya, tara, ra'a yara tara, gitu kan, artinya melihat. Nah, seperti itu terlalu berlebihan, padahal kan kita ketika melihat makna untuk melihat makna yang benar itu adalah dengan melihat siyak atau kata setelahnya, kata sesudahnya atau ayatnya kita lihat secara sempurna, barulah muncul sebuah makna. Mana bisa kita dengan dengan pendengar. Memang yang saya rasakan ketika kita berikan, misalnya kita mengucapkan fasaqalahuma, kita berikan nabr pada sin, itu lebih enak. Supaya kita memisahkan antara sebuah kata dengan kata, satu kata dengan satu kata yang lain, agar kita bisa membedakan, agar tidak menyamakan
pengucapan dua kata kita jadikan seakan-akan satu kata gitu. Itu bagus. Tapi kalau kita katakan itu mengubah makna, nah di situ kayaknya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Nah, misalnya kita baca misalnya fa'asa atau wakafa. Yang seperti itu, yang ada wawunya, ada fa-nya. Yang itu yang sering mereka ya yang sering mereka perhatikan itu yang ada waw, ada yang fa, seperti itu. Kalau Syekh Aiman bilang ini namanya waswasah, kata beliau. Waswasah. Jadi kayak apa ya? Cuma khayalan kita doang gitu. Seperti itu. Nggak ada orang yang jadi ulama terdahulu itu nggak ada yang bilang seperti itu. Kalau seandainya kita tekan di sini, maka maknanya ini. Kalau kita tekan di sini, maknanya berubah. Itu nggak ada. Yang penting adalah kita sesuaikan, samakan pengucapan harokatnya. Kalau hurufnya satu harokat, maka semuanya harus sama. Fa dengan sa itu harus sama-sama satu harokat. Nah, dimanapun itu nanti tekanannya, itu tidak akan mengubah makna. Mungkin mengurangi keindahan bacaan, tapi tidak akan mengurangi, tidak akan mengubah makna. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Izin bertanya, Ustaz. Fadhal Ustaz Abdul Ghaffar. Tentang permasalahan ya, Ustaz. Tadi kan untuk ya berharokat dan ya sukun yang sebelumnya fathah saja yang masuk ke ya yang tengah lidah, ya Ustaz ya. Iya. Nah, berarti kalau untuk ya mat tidak termasuk, Ustaz ya. Iya. Cuman pernah baca sekilas, Ustaz, mungkin saya salah memahami kali, Ustaz ya. Di salah satu terjemahan video dari Syekh Aiman begitu, ketika kita mengucapkan kasroh itu gitu, bibir seperti ditarik sedikit gitu, berbarengan dengan lidah terangkat sedikit gitu, Ustaz. Berarti itu kan seperti ada andil ya hidup gitu, Ustaz. Berarti kalau kita larikan ke situ gitu, Ustaz. Nah, gimana penjelasannya itu, Ustaz? Iya. Jadi ketika kita mengucapkan ya mat itu kan, yang tertulis di kitab-kitab kan ya itu jauh, ya kan. Jadi makhrajnya sangat luas gitu. Tapi ketika dijelaskan pengucapan ya yang mat itu justru ketika kita mengucapkannya itu tengah lidah itu terangkat. Misalnya kita baca misalnya i. Nah, apakah ini termasuk juga wasatul lisan juga makhrajnya gitu? Sesuai mazhab yang terpilih yang di ulama, di antaranya adalah Ibnu Jazari, bahwa ya maddiyah itu makhrajnya bukan di tengah lidah. Memang ketika kita mengucapkan ya mat itu memang lidah itu memang terangkat. Tapi kalau kita bandingkan dengan ya yang makhrajnya wasatul lisan, maka terlihat perbedaan bahwa ketika mengucapkan ya yang makhrajnya tengah lidah itu nempel ke atas. Iya. Ada tekanan. Misalnya nah, itu ada nempel ke atas, tekan ke atas. Tapi kalau kita ucapkan i, lidah terangkat, tengah lidah terangkat, tapi tidak sampai nempel ke atas. Tidak sampai tekan ke atas. Itu saja perbedaannya.
Makanya sangat dekat sekali, perbedaannya itu sangat tipis sekali. Makanya ada para ulama yang memandang bahwa iya mat ini sama dengan makhrajnya dengan iya yang bukan mat. Kenapa? Karena memang sama-sama terangkat lidahnya gitu. Bedanya hanya tipis sekali bedanya. Bedanya iya yang biasa itu menyentuh dan menekan ke atas. Sedangkan iya yang mat itu terangkat lidahnya tapi tidak menyentuh. Bisa kita coba kita ini rasakan misalnya i atau misalnya qi itu tidak nempel. Oh, berarti ukuran kadar naiknya mungkin yang beda Ustaz ya? Iya. Oh, gitu. Jelas ya Ustaz Abdul Ghaffar ya? Bisa. Iya, sama-sama. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah langsung ke WA Terima kasih ya. Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Ya, izin pamit. Bang Fadli, Bang Fadli, Landir. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.